Luar biasa Tuhan kita baik. Saya percaya kabar saudara semua juga luar biasa baik. Amin. Saudara, tanpa berlama-lama saya akan masuk saja dalam sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ampuni kalau saya terbatas menyampaikan, tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan dan memberikan pengertian kepada kita semua. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada gereja kita untuk tahun ini adalah tema yang sangat dahsyat dan luar biasa, yaitu Future Foresight, di mana artinya Tuhan mau mempersiapkan kita untuk siap menghadapi masa depan. Amin. Kita semua punya kemauan masa depan kita itu kan berhasil gemilang ya, disertai Tuhan. Siapa yang mau saudara? Semuanya pasti mau, amin. Mari kita buka sebentar di ayat utama kita untuk tahun ini, ada di Efesus 5 ayat 17. Saudara, Efesus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi janganlah hidup sembarangan saudara ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Jangan hidup sembarangan, ada usaha, ada kerja yang harus kita lakukan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Nah saudara, memang kita lihat memasuki tahun 2025 ini aja udah banyak sekali news, bad news ya kan. Segalanya kita dengar kurang baik bahkan tidak baik. Kebakaran di California, gempa bumi di San Francisco, itu baru di US, belum di negara-negara lain kita nggak tahu saudara ya. Tapi saudara, keadaan, tapi kita nggak usah heran karena emang firman Tuhan udah berkata bahwa semakin mendekati akhir zaman semakin keadaan tidak baik. Tetapi itu justru itulah saudara, visi Tuhan datang buat kita semua karena Tuhan mau menyertai kita melalui hari-hari kita untuk menghadapi masa depan. Amin. Saudara, saya percaya Tuhan sudah membekali kita dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan di waktu-waktu yang lalu, di hari-hari yang lalu, ya kan? Dan dengan visi Tuhan yang tahun ini, Tuhan itu akan mengaruniakan kepada kita untuk menolong kita memprediksi saudara dan mengantisipasi masa depan. Nah, jadi apapun yang terjadi Tuhan mau persiapkan kita saudara, agar kita bisa mengatasinya. Sesukar apapun, sesulit apapun, kita akan didapati tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara, subtema untuk bulan Januari adalah stay connected dengan Tuhan. Artinya Tuhan mau hidup kita itu selalu terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita kenal Tuhan bukan karena kita sudah sering dengar khotbah, kita kenal Tuhan bukan karena kesaksian dari orang lain, dari keluarga kita atau dari teman-teman kita. Kita kenal Tuhan bukan cuma hanya di luarnya saja, tetapi kita mau kenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Kita mau benar-benar kenal Tuhan. Mari kita baca sebentar saudara tuntunan bulan ini di Yohanes 15 ayat 7 ya. Yohanes 15 ayat 7 adalah firman Tuhan untuk bulan Januari ini, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saya tambahkan ayat 8 sedikit saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 7 sudah sering kita baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, pada sore hari ini saya akan lebih menekankan kepada kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Karena kalimat berikutnya itu nanti adalah bonusnya dari Tuhan ya. Jadi saudara, saya percaya seperti tadi yang sudah saya bilang, kita di sini pasti semua udah pernah mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan di masa-masa yang lalu. Amin. Mungkin dari kita ada yang ditolong dalam soal pekerjaan, dalam surat-surat imigrasi misalnya, atau dalam kesembuhan ilahi, kesehatan Tuhan tolong, dalam apalagi pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, mungkin bahkan literally diselamatkan Tuhan dari keadaan yang berbahaya. Ya, kita semua pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi kita manusia selalu punya sifat saudara, hari ini ditolong, kemudian punya rasa hati yang berterima kasih, bersyukur, kemudian besok-besok kita bisa lupa lagi, malah bisa kemudian kecewa dan marah sama Tuhan saudara. Hati yang bersyukur diganti dengan hati yang mulai menggerutu dengan komplain saudara. Hati yang hidup yang tadinya beriman kuat,
bisa lemah lagi. Kenapa saudara? Karena kita melihat keadaan sekitar kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin doa kita belum dijawab, atau mungkin dijawabnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya kan? Dan akhirnya hati kita enggak bersyukur lagi, saudara. Seperti yang firman Tuhan Alkitab ceritakan pada saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir, saudara, waktu Tuhan bebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel sudah melihat mujizat yang luar biasa, 10 tulah yang luar biasa, kemudian mereka dibimbing Tuhan keluar dari bangsa Mesir, kemudian kita tahu di dalam kisah Alkitab bahwa akhirnya pada suatu titik bangsa Israel ini berada di depan mereka ada laut, di belakang dikejar oleh tentara Firaun, tentara musuh, mereka dalam keadaan terjepit, kemudian Tuhan demonstrasikan kuasanya yang luar biasa, Tuhan belah laut, mereka jalan dan mereka selamat. Tentara Firaun itu habis lenyap ditelan air di tengah laut, saudara. Kemudian mereka berjalan, dituntun Tuhan di padang gurun, ya kan. Di dalam padang gurun kita tahu mereka pada siang kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Pada saat malam kedinginan, seperti malam ini dingin, saudara. Tuhan kasih heater dengan apa, saudara? Dengan tiang api. Kemudian makanan juga Tuhan sediakan dengan roti, dengan daging. Bahkan firman Tuhan berkata selama berjalan 40 tahun, sepatu mereka enggak rusak, saudara, ya kan. Jadi bangsa Israel sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri betapa dahsyatnya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Demikian juga kita, saudara, di masa-masa yang lalu kita sudah mengalami pertolongan yang mujizat Tuhan yang begitu dahsyat. Tetapi saudara, tidak lama kemudian bangsa Israel kita baca mereka tiba di suatu tempat yang namanya Mara, saudara. Kemudian setelah berjalan 3 hari dikatakan firman Tuhan mereka enggak minum dan akhirnya tiba di Mara, ada air, tetapi di kedapatan airnya itu pahit, saudara, ya kan. Dan dengan air yang pahit itu, saudara, mereka komplain, mereka menggerutu, mereka marah-marah kepada pemimpinnya Musa, saudara. Hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih walaupun mereka udah melihat begitu dahsyatnya Tuhan, tetap digantikan dengan hati yang menjadi menggerutu, saudara. Jadi mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan, demonstrasi mujizat Tuhan yang luar biasa, tapi mereka enggak kenal secara mendalam siapa Tuhan yang menolong mereka, saudara. Mereka hanya kenal di luar saja, saudara. Nah, Tuhan gak mau kita seperti mereka, amin. Tuhan mau kita udah ditolong Tuhan, kemudian kita mengalami diizinkan Tuhan sesuatu yang gak enak, Tuhan mau kita itu mengerti siapa Tuhan, saudara. Nah, temanya adalah connected, terhubung dengan Tuhan. Jadi bagaimana bisa kita connected dengan Tuhan dan bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Ayat utama bulan ini yang tadi kita udah baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya. Nah, ini kita mau belajar lebih dalam sedikit, saudara. Jikalau kita tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam sedikit di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Jadi stay connected adalah tinggal di dalam firman, belajar kenal Tuhan lewat firman-Nya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Seperti yang udah diajarkan kepada kita, kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan bisa melihat, bisa kenal, bisa melihat lebih jelas lagi, lebih dalam lagi Tuhan, karena dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri, saudara, ya kan? Firman itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi kalau mau connected dengan Tuhan, bukan cuma kita mengalami pertolongan Tuhan, bukan cuma kita emang mengalami mujizat Tuhan, tetapi harus diseimbangkan dengan perenungan, pembacaan, pembelajaran akan firman Tuhan, saudara. Supaya balance, saudara, ya. Nah, tadi dikatakan juga bahwa kalau kita melakukan itu, kemudian nama Bapa dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, saudara. Ya, jadi firman Tuhan berkata kita adalah murid-muridnya, saudara. Murid apa, saudara? Kita itu di dalam kehidupan kekristenan yang pasti adalah murid dalam sekolah kehidupan, ya kan? Jadi artinya selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus belajar, saudara. Gak peduli umur kita berapa, gak peduli kita ada yang masih sangat muda, ada yang udah teenager, atau ada yang udah mulai young adult, yang mature, sampai yang senior. Pokoknya selama kita hidup, ya,
Kita itu adalah muridnya Tuhan, saudara. Dan selama kita hidup, kita harus terus belajar dari guru kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita itu kan paling senang kalau mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Paling senang kita itu mengalami yang tadinya tidak ada jadi ada, yang enggak ada jalan Tuhan bukakan jalan. Wah, senang banget kita ya kan, saudara. Tapi bagian untuk membaca, merenungkan firman Tuhan udah sering kita dengar, tetapi masih sering on and off, termasuk saya, saudara. Tapi Tuhan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh dia adalah seorang master yang he's a very good master. Dia datang lagi kepada kita, ingatkan lagi kepada kita, ayo untuk bulan ini stay connected with me. Kenal aku lebih dalam lagi, kata Tuhan. Kita perlu bertumbuh, saudara, dalam pengertian tentang firman Tuhan. Supaya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan cuma yang di luar-luarnya saja. Jadi bukan dengan, berarti dengan ditambah jadwal pelayanan lebih banyak, saya connected dengan Tuhan. Iya, maybe saudara itu good kalau kita bisa melayani, kita bisa kasih lagi lebih banyak buat Tuhan. That is a good thing, saudara. Tapi ini loh, saudara, yang lebih penting, kita harus bertumbuh dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya kan? Karena kalau kita semakin mengerti firman Tuhan, maka kita akan semakin mengerti apa ada yang ada di pikiran Tuhan, di maunya Tuhan, di hatinya Tuhan. Sehingga semakin jelas tuntunan dan pimpinan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kata Tuhan tadi, usahakanlah kan supaya tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kita harus berusaha, saudara. Jadi jangan hidup sembarangan, tetapi usahakanlah. Usahakanlah adalah suatu is a very active word, kata kerja yang aktif, saudara, ya kan. We have to do it. Kita ada effort, kita ada usaha, saudara, supaya kita mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, saudara, untuk tahu dan mengerti sesuatu, ya kita harus belajar, harus ada usaha, harus belajar, ya kan. Enggak semua orang suka belajar, saya enggak suka belajar, saudara ya. Puji Tuhan, saya bilang saya udah lulus dari kuliah saya, tetapi di dalam Tuhan ada sekolah kehidupan di mana kita dituntut semua untuk harus tetap belajar. Kita maunya lebih sukanya main, lebih suka maunya nonton, makan, shopping, browsing internet, sosial media, lebih senang travel, atau mungkin workaholics, lebih senang kerja, saudara, ya kan. That's fine, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau mengerti sesuatu, kita harus belajar, harus diusahakan untuk belajar, ya kan. Memang ada bedanya belajar untuk mengajar sama belajar untuk mengerti, saudara. Enggak semua orang dipanggil untuk mengajar, tetapi kita semua dipanggil menjadi seorang murid. Ya, jadi yang namanya murid kewajibannya ya kudu belajar. Amin. Nah, saudara, kita buka sebentar di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan berkata ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu adalah firman Tuhan, memang bermanfaat, saudara. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Amin. Jadi kita itu, firman Tuhan itu adalah apa, saudara? Bermanfaat buat kita. Yang pertama untuk mengajar. Nah, setiap minggu kita sebagai murid Tuhan, ya kan, setiap minggu selalu diajar, datang tuh pengajaran-pengajaran Tuhan buat kita. Terus datang. Nah, kemudian pengajaran itu apa, saudara? Untuk menyatakan, membeberkan kesalahan kita itu apa, saudara, ya kan? Nah, kita kan udah belajar, ya kan, udah belajar teorinya, pengajarannya. Kata Tuhan, kamu harus ampuni musuhmu. Kata Tuhan, kamu harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kata Tuhan, kamu jangan egois. Nah, kita kan udah dapat nih ya, saudara. Dan kemudian dikatakan, udah diajar-ajar gitu. Yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Kemudian kita lihat hidup kita. Aduh, kok saya masih nggak bisa mengampuni. Kok saya masih sombong, ya kan. Artinya ajaran Tuhan
terus itu datang kepada kita saudara. Dan yang kedua akhirnya kita itu kalau kita mau dengan penuh kerendahan hati datang di hadapan Tuhan. Dengar semua apa yang Tuhan katakan, teguran-tegurannya saudara. Ya kita akhirnya bisa connect dengan Tuhan saudara. Jadi jangan cari ayat yang enak-enak aja saudara. Jangan cari ayat yang menyenangkan telinga kita saja. Yang maunya kita apa ya kan, janji Tuhan saya diberkati, janji Tuhan saya disembuhkan. Yang maunya about me, semua tentang aku mau ini, aku mau itu. Tapi kita lupa maunya Tuhan buat saya itu apa saudara. Nah kita harus belajar dengan segala kerendahan hati itu menerima teguran-teguran firman Tuhan. Sehingga kita tahu, oh saya tuh masih salahnya di sini. Oh saya tuh masih sering jatuh di sini ya kan. Oh area ini tuh masih perlu I work on it, diperbaiki gitu kan. Minggu lalu pastor siapa Pak Hengki ya. Saya diberkati karena ternyata pastor sekelas dia aja masih kalau di jalanan bisa jadi pendekar ya saudara ya. Dia akan bilang ada di sampai kejar gitu kan. Dan itu connect banget dengan saya karena percaya nggak percaya saya pernah juga seperti itu saudara ya kan. Saudara tahu lah orang New York itu paling senang honking padahal lagi macet. Mau kemana gitu, saya pikir apa mesti terbang gitu kan. Udah tahu macet, tin. Saya langsung turun dari mobil saudara. Saya pak. Where do you think I can go? Gue bilang gitu. Nah, jadi waktu Pastor Heng itu, wah connect banget sama saya saudara ya kan. Nah, tapi saya tahu, wah ini berarti saya masih kurang sabar. Area ini masih harus perlu diperbaiki. Dan mulai berkurang, mulai sabar. Sampai akhirnya baru aja kejadian. Actually 2 weeks ago saya pergi sama teman saya ke Brooklyn. Kejadian yang sama saudara, di jalan yang sempit. Agak macet, ini ditintin terus. Saya pelan-pelanin aja saudara jalannya. Nah tapi saudara ya itulah saudara, kita belajar terus. Kalau kita dengar terus firman Tuhan, oh iya ya saya masih perlu perbaiki area ini saudara. Jadi jangan cuma mau peduli dengan apa yang kita mau aja ya kan. Kayak mau diberkati, saya mau disembuhi, saya mau dikasih gaji yang gede, saya mau dikasih ini yang baru, apa segala macam saudara ya. Tapi cari tahu juga apa yang Tuhan mau melalui teguran-tegurannya saudara. Kalau kita datang dengan kerendahan hati, siap untuk ditegur, maka dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat, berguna buat kita semua. Amin. Jadi jangan cuma mau mendapatkan apa yang kita mau, tapi juga kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau pada saat teguran itu datang saudara. Ya emang gak enak pada saat kesalahan kita dibeberkan. Tapi ya kalau gak mau ya itulah saudara, firman Tuhan gak akan berguna, gak akan bermanfaat buat kita. Nah pada saat kita mau teguran itu datang, kemudian kita perbaiki terus. Dan akhirnya ya itu yang ketiga ini saudara terjadi, yaitu kita akan memperbaiki kelakuan ya kan. Akhirnya wah saya lulus dalam hal ini, saya lulus dalam hal ini, yang ini masih belum lulus, masih ditegur Tuhan ya kan. Tetapi kalau kita mau bermanfaat, maka yang ketiga ini akan terjadi, yaitu kita mulai memperbaiki kelakuan saudara ya kan. Kita mulai memperbaiki cara berpikir kita mulai memperbaiki cara berbicara kita. Kalau tadinya kita kalau marah langsung keluar tanpa pikir-pikir, sekarang 1, 2, 3, nah, dipikir dulu kalau mau keluar kata-kata marah saudara ya kan. Kita mau bertindak seperti yang Tuhan mau saudara, dan pada akhirnya dibilang firman Tuhan itu akan mendidik kita di dalam kebenaran. Artinya kita akan menjadi orang yang terdidik di dalam kebenaran ya kan. Lakukan kebenaran ya udah secara otomatis aja karena kita udah ditegur, kemudian kita perbaiki lama-lama ya udah keluar aja ya kan. Mau ada yang ngelihat, mau nggak ada yang ngelihat, mau di situ ada CCTV, mau nggak ada CCTV, ya otomatis aja kita udah terdidik melakukan kebenaran. Saya ingat waktu itu Pak Yongki pernah sharing tentang sikat gigi ya Pak Yongki ya. Kita waktu kecil kan sikat gigi, mandi, anak kecil kan nggak mau ya kan, nggak mau sikat gigi, nggak mau mandi gitu kan. Tetapi orang tua kita kan, wah sikat gigi, mandi, sampai akhirnya kita terdidik, nggak usah disuruh pun ya kita sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi malah nggak enak, kalau nggak mandi malah nggak enak. Demikian juga dengan kalau kita dibilang udah terdidik saudara, otomatis kalau kita nggak melakukan kebenaran kita nggak enak saudara ya. Dan akhirnya kalau kita melakukan semua itu, firman Tuhan berkata kita akan sampai pada tahap dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik.
Atau dalam terjemahan lain dikatakan, melalui firman Allah, setiap orang yang dipilih, yaitu saya dan saudara, menjadi kepunyaan Tuhan, dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita, saudara. Jadi artinya Tuhan itu punya tugas buat kita semua. Usahakanlah kita tahu maunya Tuhan. Ada tugas buat kita semua, saudara. Harus kita usahakan. Ada tugas buat kita masing-masing. Personal demi personal di tempat ini, saudara. Dan kalau karena Tuhan yang mau, ya kan, Tuhan yang bilang saya punya tugas untuk kamu, Tuhan itu nggak mungkin kita disuruh nebak-nebak maunya Tuhan tuh apa ya gitu kan. Apa sih aku nggak tahu gitu kan. Nah kalau kita kenal Tuhan lebih dalam lagi pelajari firman-Nya, saudara. Dan saya percaya Tuhan itu pasti mengkomunikasikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan itu secara jelas dan gamblang. Step demi step pasti Tuhan tuntun. Amin. Tuhan mau persiapkan masa depan kita, step demi step Tuhan pasti tuntun, saudara. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita pasti selamat, kita pasti mencapai janji Tuhan ya, bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan, saudara. Nah, jadi kita itu kalau kita semakin kenal, semakin belajar firman Tuhan, juga mengalami pertolongan Tuhan, kita combine dengan perenungan pembelajaran firman Tuhan. Nah, lama-lama kita udah tahu pasti nggak bingung lagi Tuhan itu maunya apa ya kan. Tuhan pasti tuntunlah step demi step, saudara. Jadi kalau dalam kebaktian di Zoom, Meti nih ya kan, host kita selalu bilang, ayo siapkan catatan ya kan. Nah, kita catat, very good saudara, bagus banget. Kita catat di telepon, kita catat di notebook, very good saudara. Tapi kalau cuma dicatat, tidak ada perubahan dalam hidup kita, what's the point ya kan. Makanya firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu demi minggu seperti lagu yang tadi bilang, harus ada pertobatan, harus ada perubahan, harus ada transformasi dalam kehidupan kita. Kalau enggak, ya firman Tuhan itu tidak bermanfaat, saudara. Firman Tuhan itu bermanfaat kalau akhirnya kita ditransformasi, kita mau ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita banyak tahu, cuman informasi, ya kan, tapi tidak ada perubahan, ya firman Tuhan ya begitu-begitu aja, saudara. Nah, jadi mumpung masih di awal tahun, masih di Januari, dan visinya adalah stay connected with God, dan ayat utamanya adalah tinggal dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, tinggal dalam kita. Yuk kita upgrade, saudara. Bukan cuma asal membaca, tapi juga mau belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi, kewajiban seorang murid adalah belajar, ya. Mungkin kita bilang, aduh Ko Heri, aduh baca aja udah kembang kempis ya kan. Sekarang ditambah lagi mesti bukan cuma baca aja, mesti belajar. Tapi ya again lah saudara, kita murid, kewajiban kita ya kan. Kita aja sekolah di dunia ini makin tinggi, ujiannya makin susah, bahan pelajarannya makin banyak ya kan. Demikian juga sekolah kehidupan ya kan, semakin hari semakin susah, tapi Tuhan mau kasih kita kuncinya. Tuhan mau bimbing kita, mau tuntun kita, mau siapkan kita masa depan. Ya kita mesti usahakan, saudara, ya kan. Karena tantangan di luar sana juga makin susah, makin besar, saudara. Dan Tuhan gak mau kita akhirnya lost, kita akhirnya menyerah, karena kita gak kuat mengakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata hidup kita adalah pertandingan, saudara. Dan kita adalah lebih daripada pemenang. Saudara, orang yang lebih daripada pemenang itu bukan cuma diam-diam aja. Pemenang itu kan mesti bertanding, berlatih ya kan saudara. Mengusahakan sesuatu, saudara. Dan yang paling penting kita mesti mampu mengalahkan dan memimpin diri sendiri. Nah ini kan yang susah, saudara ya. Memimpin diri sendiri gitu, saudara. Memimpin diri sendiri untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau, itu kan kita mesti benar-benar usahakan, saudara. Karena setiap saat kita digoda oleh keinginan mata, oleh keangkuhan, ya kan, oleh keinginan dosa yang setiap saat menggoda kita, saudara. Dan kalau kita nggak punya firman Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kita nggak bisa nangkis semua itu, dan akhirnya iman kita gugur, dan ya kita nggak melihat janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi kita firman Tuhan bulan ini, ayo kita belajar lebih dalam lagi firman Tuhan, saudara. Supaya kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi memang again harus diakui, memang gak mudah baca Alkitab, saudara. Apalagi belajar lebih dalam, ya kan. Nah, sebuah survei secara global, realitinya hari-hari ini berkata bahwa Gen Z
Di sini ada Gen Z nggak ya? Banyak ya, everybody Gen Z. Gen Z itu tahu nggak yang lahir setelah tahun berapa? Gen Z itu setelah lahir tahun 696. Ada yang lahirnya setelah tahun 96? Itu adalah Gen Z, saudara. Dan menurut survei Gen Z itu yang baca Alkitab hanya 8%. Anak-anak Tuhan Gen Z yang baca Alkitab hanya 8%. Sisanya cuma lihat sekelibat dari Instagram, dari WhatsApp. Ya, tapi yang baca itu cuma 8%. Wah, jadi saudara yang punya anak-anak is a challenge as your parents. Tapi parentsnya sendiri juga nih lihat ya. Yang gen milenial yaitu yang lahir tahun 81 sampai 96, yang baca Alkitab sungguh-sungguh itu cuma 20%, saudara. Kemudian yang Gen X yang lahir tahun 65 sampai 80-an yang membaca Alkitab minimal seminggu sekali minimal itu 28%. Jadi itu baru tahap membaca, belum tahap belajar, saudara. Jadi bisa dibayangkan yang belajar pasti lebih persentasinya lebih rendah lagi, ya kan? Kenapa sih, saudara? Ya harus diakui memang Alkitab itu adalah buku yang kompleks, ya kan? Enggak mudah, tapi makanya kita harus kreatif juga mengusahakan, kata firman Tuhan kita harus usahakan. Dengan kemajuan teknologi hari-hari ini sebetulnya kita bisa lebih kreatif belajar Alkitab, saudara, ya kan. Kita mesti bangun habit, kebiasaan baru, pimpin diri kita, taklukkan diri kita, supaya kita bisa bangun demi kepentingan kita sendiri, saudara, demi kepentingan masa depan kita sendiri, belajar firman Tuhan ini, saudara. Mungkin siapkan waktu yang terbaik. Kalau saya itu aktifnya malam, setelah jam 11 malam, saya lebih bisa konsentrasi. I'm not a morning person, makanya saya sering sekali nggak ada doa pagi, Pak. Excuse katanya. Tapi mungkin ada saudara yang morning person, tergantung saudara. Tetapi mungkin ada kalau yang keluarganya sibuk, punya anak-anak kecil, mungkin kalau udah pada tidur, oh ya saya punya waktu. Usahakan, saudara, ya kan. Kenapa sih susah? Karena Alkitab itu kan harus ditafsirkan, ya kan. Harus diinterpretasikan. Firman Tuhan sering berkata kamu adalah misalnya terang dan garam dunia. Nah kita mesti interpretasikan apa itu. Kemudian dibilang bahwa gadis bijaksana bawa minyak. Nah bawa minyak itu apa, ya kan. Nah itu kan mesti ditafsirkan, diinterpretasikan. Kemudian di dalam perjanjian baru Paulus berkata ada duri dari dagingku, aku udah berdoa kepada Tuhan gak pernah dicabut. Nah duri itu apa gitu kan, itu kan semua butuh ditafsirkan, harus dengan benar, ya kan. Nah kita bisa bertanya kepada orang-orang yang udah lebih ahli, kita bisa belajar dengan teman, kita bisa belajar dari buku, bisa belajar dengar lebih banyak khotbah, saudara. Bukan cuma Pastor Yongki aja yang harus belajar firman, kita semua mesti belajar, saudara. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya kan. Udah ada yang belajar mungkin dari renungan harian, ada yang menghafal ayat-ayat, that's all good, saudara. Tetapi mari kita upgrade dengan mau belajar lebih dalam lagi. Kita mungkin luangkan waktu kalau kita udah biasa baca 20-15 menit. Nah kita mau belajar lebih dalam lagi nih gitu kan. Mau ditambahin lagi 10-15 menit, saudara. Untuk lebih mengerti lagi ayat-ayat apa yang kita baca, saudara. Nah kita akan lebih mengerti pada saat kita belajar, ya kan. Pada saat kita udah mengerti itu gak bisa dirampas dari kehidupan kita, saudara. Karena kita udah ngerti, karena kita udah tertanam, karena kita udah kuat, maka gak ada yang bisa menggoncangkan kita, gak akan ada yang bisa membuat iman kita gugur lagi, saudara, ya kan. Jadi kalau ada orang bertanya, misalnya teman kita yang baru percaya atau orang yang percaya Tuhan tanya kepada kita, kalau Tuhan itu baik kenapa sih mesti ada penderitaan di dunia ini? Kalau Tuhan itu baik kenapa mesti ada neraka, ya kan? Kenapa ya Tuhan orang Kristen itu Tritunggal berarti Tuhannya ada 3. Nah saudara, kalau kita enggak belajar, kita enggak ngerti semua hal itu, maka kita mungkin akan pikir juga, iya ya kenapa ya? Akhirnya kita sendiri terombang-ambingkan, saudara. Makanya kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, tantangan, masalah, ataupun pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak akan bikin kita goyah, iman kita akan tetap kuat, saudara, nggak akan jadi lemah, saudara, ya kan. Kalau kita sudah yakin dan mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita udah mengerti semua kebenaran firman Tuhan kuat di dalam kita, nggak akan bisa dirampas dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, Daniel, saudara, kesalahan dia itu cuma taat kepada Tuhan, berdoa 3 kali sehari, saudara. Nah waktu kita tahu akhirnya karena dia melanggar, ya kan.
ketidaktaatan itu, saudara. Harusnya kan waktu itu raja berkata mesti nyembah dewanya raja. Nah Daniel enggak, dia menyembah Tuhan kita yang hidup, saudara. Dan itu dianggap suatu ketidaktaatan, saudara. Tapi karena Daniel tahu Tuhan yang dia sembah, dia begitu akrab, connect dengan Tuhan. Dikatakan 3 kali sehari dia datang menyembah Tuhan, saudara. Waktu dia digiring ke gua singa pun dia nggak goyah, saudara. Di tengah jalan dia nggak bilang, ya udah deh gue turutin maunya raja biar gue nggak usah masuk gua singa. Enggak, saudara. Dia tetap yakin Tuhan yang mampu menolong karena dia kenal. Nah demikian juga kita, saudara, kalau kita semakin kenal, kita nggak akan goyah, apapun itu nggak akan bisa diambil dari kehidupan kita. Amin. Nah kemudian kenapa sih Alkitab itu kompleks? Karena memang Alkitab itu banyak sekali kitab-kitabnya yang Alkitab itu emang buat kita semua, saudara. Tetapi ditulis bukan kepada kita. Makanya kan di dalam Alkitab kita baca surat Paulus untuk jemaat di Efesus, surat Paulus untuk jemaat di Filipi. Kita kan bukan jemaat di Efesus, kita kan bukan jemaat di Filipi. Ya kan, bahkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu ada yang untuk orang Farisi, ada yang untuk murid-muridnya, ya kan. Nah kita mesti belajar itu semua, saudara. Dan Alkitab juga kan ditulisnya itu ribuan tahun yang lalu dan juga periodenya loncat-loncat, bahasanya juga yang digunakan di perjanjian lama aja ada Hebrew, ada Aramik, kemudian di perjanjian baru juga ada Yunani atau Greek, saudara. Nah itu bikin kompleks, saudara. Tetapi bila kita mau belajar prinsipnya, saudara, ajaibnya Alkitab ini, saudara, kita belajar prinsip-prinsip Tuhan itu nggak pernah jadi kuno, nggak pernah jadi nggak up to date, sampai hari ini tetap bisa diterapkan dalam kehidupan kita di hari-hari modern ini. Amin. Jadi kalau kita mau belajar, kita lebih mengerti lagi, saudara. Nah waktu kita belajar kemudian kita bilang, oh ternyata ayat ini tuh waktu bangsa Israel lagi dibuang ke Babel. Oh ternyata keadaan pemerintahannya tuh waktu itu begitu. Oh ternyata waktu Paulus berkata ini tuh dia lagi ada di penjara. Kemudian kita bilang, wah luar biasa banget, orang di penjara aja bisa berbicara seperti itu, saudara. Kemudian kita baca part yang lain, oh ternyata si tokoh ini lagi musuhan. Oh ternyata si ini lagi iri hati, lagi dendam. Dan kalau kita mau cari lebih lagi seperti itu, saudara, maka firman Tuhan itu akan jadi hidup. Kita itu akan menjadi lebih excited lagi baca firman Tuhan, bukan jadi kayak obat tidur, ya kan. Baca firman Tuhan 5 menit tidur, 5 menit tidur. Kalau sekali-kali gak apa-apa, kalau lama-lama mesti ditengking juga, saudara, ya kan. Kalau sekali-kali mungkin ya ketiduran, tapi kalau tiap kali tidur ya itu yang salah kita, saudara, ya kan. Nah jadi kita mesti kreatif, kata firman Tuhan, usahakanlah. Kita mesti belajar, saudara, sebagai murid kita mesti belajar. Ya kita mesti kreatif lah, saudara, ya kan. Belajar lebih dalam lagi. Nah waktu belajar lebih dalam lagi itu, kita sebetulnya sedang belajar tentang konteks dari apa yang kita baca. Nah konteks itu saya gini aja, saudara. Saya ini kemarin nonton itu Reels di Instagram, ya kan. Kan banyak Reels tuh di Instagram. Nah saya nonton satu tayangan video klip di mana tayangan itu ada 2 orang lagi adu panco, saudara, ya kan, kekuatan tangan. Nah kemudian waktu udah di arena adu panco itu, salah satu lawannya itu mentertawakan lawannya yang lain. Karena lawan yang lain itu punya cacat gagap, nggak bisa ngomong kayak gitu-gitu, saudara. Akhirnya komennya banyak yang negatif, ya kan. Aduh kok mentertawa, pokoknya negatif-negatif gitu, saudara. Nah itu adalah cuplikan video klipnya. Tapi kemudian ditayangkan juga yang lebih lengkapnya, saudara, latar belakangnya, kejadian itu di mana. Dan ternyata, saudara, waktu ditayangkan semuanya, ternyata orang yang mentertawakan itu disorot mulai dia bangkit dari tempatnya dan mau menuju ke arena. Ternyata orang yang mentertawakan itu juga cacat, saudara, karena dia itu pincang dan agak kerdil, saudara. Dan kemudian latar belakangnya setelah diungkapkan bahwa ternyata pertandingan itu adalah pertandingan untuk orang-orang disable, untuk orang-orang cacat. Nah jadi si orang ini tidak sedang mentertawakan si lawannya itu, saudara. Nah begitu juga, saudara, jadi kita tahu, oh iya ya, ternyata kejadiannya tuh begini, ternyata latar belakangnya tuh begini. Oh ternyata apa yang saya lihat cuman secuplik itu enggak mewakilkan apa yang kita lihat, saudara, ya kan. Makanya banyak yang komen negatif, saudara. Nah demikian juga dengan firman Tuhan, saudara, ya kan. Kalau kita mau belajar lebih deeper lagi, kita mau cari tahu latar belakangnya apa, kapan ini terjadi, ini siapa, sehingga kita lebih mengerti konteks dari ayat yang kita baca. Sehingga kita semakin firm, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah minggu lalu kan kita yang datang sore dapat ayat ini ya, benar ya, dapat ayat emas. Ya kita praktekkan, saudara. Emang bagus banget ayat emas ini, hafalan. Tapi
mari kita belajar, cuman jangan baca ayatnya aja saudara. Ini tuh kalau kalian dapatnya misalnya di Mazmur 130 ayat 2 misalnya. Nah baca Mazmur 130 semuanya itu. Sehingga kita tahu konteksnya apa saudara. Sehingga kita semakin firm di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayat terkenal di Yeremia 29 ayat 11 kita pasti semua tahu. Bunyinya kan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah ini adalah ayat yang selalu saya pegang, saya hafal, saya imani. Dan saya hafal banget saudara, tapi saya nggak pernah pelajari konteksnya, latar belakangnya. Sampai pada suatu hari saya mendengarkan khotbah dari Ibu Ruth Julia. Dan Ibu Ruth Julia ini menjelaskan secara gamblang latar belakangnya apa, kejadiannya gimana, pemerintahan waktu itu kenapa sampai keluar firman ini. Saya udah tahu Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Tetapi begitu saya tahu Ibu Ruth Julia menjelaskannya, latar belakang segala macamnya, saya tiba-tiba kayak wah, udah kagum sama Tuhan ya, udah nggak bisa digambarkan lagi. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Kasihnya, kenapa di tengah-tengah latar belakang seperti itu. Nanti saudara baca, kenapa bisa keluar firman Tuhan yang luar biasa ini saudara. Understanding saya kepada Tuhan lebih dalam lagi. Lebih mengakar lagi saudara. Lebih jelas daripada yang sebelum-sebelumnya yang cuma saya hafalkan, cuma satu ayat Yeremia 29 ayat 11 ini saudara. Konteks itu membuat kita jelas, menyebabkan kejelasan semakin jelas. Jadi tantangannya saudara, kalau kita biasa baca ayat-ayat aja, ayo kita tantang diri kita, challenge diri kita sendiri untuk baca satu pasal. Kalau yang udah biasa baca satu pasal, kita baca kitabnya saudara. Sehingga kita mengerti lebih dalam lagi kebenaran Tuhan. Amin. Ini challenge-nya, ya itulah saudara, kesibukan kita, banyak kegiatan. Tapi saya percaya asal kita mau mengatur waktu-waktu kita, luangkan, tambahkan lagi misalnya 10-15 menit untuk go a little deeper. Tuhan pasti appreciate saudara. Banyak apps sekarang saudara, di telepon saya ada bible.com di mana tuntunan baca setahunnya udah keluar ayat-ayatnya, kemudian ada Bible recap-nya, kemudian ada videonya yang menjelaskan setiap apa yang saya baca. Sekarang dengan teknologi saudara luar biasa kita bisa belajar saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia saya selalu pergi ke sabda.org, kemudian ada juga eSword, saudara saya belajar dari situ. Karena semakin kita mengerti firman Tuhan, maka semakin mudah juga Tuhan menuntun kita, mempersiapkan kita masa depan kita. Ya, karena Tuhan bilang, Tuhan itu memang misteri bagi orang-orang yang kenal Tuhan. Tapi bagi kita murid-muridnya, anak-anaknya, firman Tuhan bilang, Tuhan akan menuntun orang-orang yang berkenan kepadanya. Artinya Tuhan pasti tuntun kita saudara. Apalagi menghadapi masa depan ini dan luar biasa banget visi Tuhan buat kita. Tuhan mau kita itu selamat, amin. Kita mau tuntun kita. Ayo kita belajar bukan untuk informasi tapi menjadi perubahan. Ada transformasi, ada hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Pendeta Ngona suatu hari di dalam Worship from Home hari Kamis dia bilang, Tuhan itu dengan penuh kuasanya masih melepaskan pengaruh ilahinya. Artinya masih memberikan firman-Nya kepada kita sampai hari ini saudara. Ya, untuk apa? Mengubah jalan pikir kita, memperbaiki apa yang salah, menegur kita sehingga kita bisa terdidik di dalam kebenaran. Nah saudara, tapi kalau kita abaikan setiap kali Tuhan datang dengan firman-Nya, saudara, ada satu ayat yang yang teringat ya, tiba-tiba tadi pagi saya teringat dan ini adalah ayat yang sangat-sangat mengerikan ya kan. Saudara, Tuhan kan mau bawa kita itu selamat bukan cuma di sini tapi sampai kekekalan saudara. Nah ayat yang paling mengerikan itu saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan bagi saya, pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan bilang, aku enggak kenal dengan engkau. Saudara, bayangin aja kita udah datang setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, tetapi kitanya enggak berubah, kitanya ditegur Tuhan, kitanya dikasih firman Tuhan, tetapi kitanya enggak bertobat, enggak berubah. Makanya Tuhan bilang, aku enggak kenal engkau, aku selama
selama ini aku udah kasih kamu firman, kasih ajaran, kasih teguran, supaya kamu tahu kesalahan kamu, supaya kamu memperbaiki, supaya kamu terdidik dalam kebenaran, tetapi kamu abaikan. Kenapa gitu? Kayak kalau ketemu itu Tuhan enggak ngerti. Kenapa kamu enggak pilih turut Tuhan? Kenapa kamu enggak taat sama Tuhan? Dan saudara bayangin kalau kita suatu hari udah land up, kemudian di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, aku enggak kenal engkau. Aduh, gimana rasanya saudara, ya kan? Sedih banget saudara. Dan kita mau berubah pun itu udah too late. Kita mau bilang, Tuhan saya mau bertobat sekarang, it's too late saudara, ya kan udah terlambat. Nah makanya saudara, selama firman Tuhan masih datang, yuk kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lakukan, punya hati yang bertobat, biar firman Tuhan itu datang mengajar kita. Kemudian apa saudara dikatakan, untuk menyatakan kesalahan kita, kemudian kita perbaiki kelakuan kita, dan akhirnya kita terdidik di dalam melakukan kebenaran, sehingga kita semakin tahu apa maunya Tuhan, kita turut, kita taat kepada Tuhan, sehingga suatu hari kita datang, masuklah kau hambaku yang baik. Amin.